Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Maksiat adalah salah satu hal yang kadang manusia melakukannya. Dan seseorang tidak bisa terlepas dari dosa. Setiap manusia pasti melakukan dosa dan kesalahan. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang mana beliau katakan kullu bani adam al-khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik anak Adam yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah, mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat pasti memiliki efek negatif. Sama seperti halnya amalan, pasti juga memiliki efek positif. Di antara efek-efek negatif atau pengaruh-pengaruh maksiat yang terjadi pada diri kita, yang pertama adalah diharamkannya ilmu. Bukan berarti orang yang bermaksiat tidak bisa menghafal ilmu. Banyak juga orang-orang ahli maksiat tapi dia bisa menghafal hadis, bisa menghafal Quran. Yang dimaksud adalah mereka tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut atau keberkahannya hilang. Betapa banyak orang-orang yang dia hafalannya bagus, dia banyak membaca kitab, kemudian di sisi lain dia ahli maksiat, akan tapi dia tidak mengamalkannya dengan baik. Dia hanya menjadikan ilmu itu hanya sebatas mausu'ah, atau hanya sebatas file-file yang disimpan di dalam kepala saja. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Ini sangat bahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana dikatakan oleh gurunya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i pernah melapor atau datang kepada salah seorang gurunya yang bernama Waqi'. Yang mana Imam Syafi'i mengatakan, "Syaqautu ila Waqi' su'a hifdzi, farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu al-'asin." Saya pernah melapor ke Waqi' akan jeleknya hafalanku dan dia membimbingku agar meninggalkan maksiat. Jadi di antara juga efek maksiat adalah kita sulit untuk menghafal. Sebagaimana Imam Syafi'i saja, yang mana beliau adalah seorang yang sangat terkenal, hafalannya yang sangat kuat. Bahkan diriwayatkan beliau ketika menghafal, beliau menutup sebelah kiri buku agar tidak terhafal di sebelah kirinya, atau di sebelah kanannya. Ketika dia mau menghafal sebelah kiri, dia sebelah kanannya karena takut terhafal di sebelah kanannya. Karena saking kuatnya hafal Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i saja dia pernah luput atau sulit untuk menghafal atau hafalannya hilang. Akhirnya dia melapor kepada gurunya yang bernama Waqi'. Syaqautu ila Waqi' su'a hifdzi. Saya lapor nih, mengeluh atau mengadu kepada guruku akan jeleknya hafalanku, dan beliau membimbingku agar meninggalkan maksiat. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu merupakan sebuah keutamaan, dan keutamaan Allah tidak mungkin akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses di dunia dan di akhirat, maka usahakan untuk tinggalkan maksiat. Ketika kita bermaksiat, maka segeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum ajal menjemput. Segeralah bersihkan hati kita, karena hati itu akan menjadi hitam ketika kita banyak berbuat maksiat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, "idza adnaba dzan," ketika dia berbuat dosa, maka akan diberikan titik hitam dalam hatinya. Ketika dia bertobat kepada Allah, maka hatinya tersebut akan menjadi mengkilap. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Intinya adalah bahwa hendaknya kita untuk meninggalkan maksiat agar ilmu itu bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Yang kedua adalah diharamkannya rezeki atau dikuranginya rezeki. Rezeki bukan hanya berupa harta. Ibadah juga itu termasuk rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Kesehatan juga merupakan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ketenangan hidup merupakan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sebab seseorang dihalangi oleh rezeki adalah ketika dia bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana dalam kitab Musnad dikatakan, innal abda
la yuhramur rizqa bidzammi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu dihalangi rezeki karena dosa yang dia kerjakan. Sebagaimana ketakwaan kepada Allah itu membawa rezeki ketika kita berbuat baik, kita bertakwa, mematuhi segala perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi segala larangan-larangannya, maka disitulah rezeki itu akan datang. Sebagaimana Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Buah dari mana? Apakah buah dari maksiat? Tidak. Itu merupakan buah dari takwa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, fatarkut taqwa majlabatun lil faqr, meninggalkan ketakwaan kepada Allah membuat orang itu merasa fakir. Walaupun dia mungkin orang kaya, tapi dia ketakutan dan merasa dirinya fakir, merasa dirinya tidak punya apa-apa. Famastujlibar rizqullah bimithli tarkil ma'asi, dan tidak ada yang bisa membawa rezeki atau tidak ada yang bisa mendatangkan rezeki seperti seseorang meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara hal atau efek negatif yang terjadi pada diri seorang ketika melakukan maksiat, wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Adanya keasingan, adanya kehampaan yang didapatkan oleh orang-orang maksiat antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sholat, dia tidak merasakan nikmatnya ibadah, bahkan dia merasa terasa asing. Bahkan kadang-kadang dia meninggalkan sholat karena merasa hampa. Dia tidak merasakan lagi kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat miris bagi hati seorang hamba. Bagaimana seorang ketika dia berbuat maksiat, dia merasa asing, merasa tidak tenang, merasa sedih, merasa hampa hatinya ketika dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya ketika orang membaca Quran, di sana dia mendapatkan kenikmatan. Ketika seorang berdoa kepada Allah, di sana dia akan mendapatkan kenikmatan. Akan tetapi ketika dia terus-menerus melakukan dosa, ketika terus-menerus melanggar perintah-perintah Allah hari demi hari, maka ketika itu hatinya akan terasa asing, terasa hampa ketika dia beribadah. Dia akan merasa jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan merasa jauh dari Allah, bahkan dia akan merasa ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia melakukan dosa dan maksiat. Kemudian yang selanjutnya adalah al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas, yaitu keterasingan atau kehampaan yang dia akan rasakan antara dia dengan manusia, terutama terhadap orang-orang yang baik di antara mereka. Orang-orang ahli maksiat, dia tidak merasa enak akan duduk bersama orang-orang soleh, tidak merasa enak duduk dengan orang-orang baik. Ini yang dia rasakan. Yang dia rasakan kehampaan ketika dia duduk bersama orang yang baik, hatinya malah sempit, terasa sempit. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum wa man mujalasatihim. Dan setiap semakin kuat kehampaan itu, semakin kuat keterasingan dia antara dia dan manusia, maka dia akan meninggalkan duduk bersama orang-orang saleh. Dia tidak mau lagi duduk bersama orang-orang saleh, duduk bersama orang-orang baik. Wa hurima barakatal intifa' bihim. Dan dia diharamkan untuk mengambil berkah atau mengambil manfaat kepada orang-orang saleh. Wa qaruba min hizbi syaitan, dan di antara efek dari maksiat adalah dia akan semakin dekat dengan kelompok-kelompok syaitan. Sebagaimana dia semakin jauh dari kelompok-kelompok Rahman, dia semakin jauh terhadap ahli ibadah, semakin jauh terhadap ahli taqwa, semakin jauh terhadap ahli ilmu. Karena dia merasa dirinya terasing. Dia merasa dirinya tidak enak duduk bersama mereka. Akhirnya mereka lebih dekat dengan orang-orang yang ahli maksiat. Wa taqwa hadhil wahsyah hatta tastahkima fataqa'u bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa qaribihi wa bainihi wa baina nafsihi wa fatarahu mustawhishan bi nafsihi. Engkau akan melihat kehampaan ini akan tetap kokoh dalam hatinya kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia hampa bertemu dengan istrinya, hampa bertemu dengan anaknya, dengan kerabatnya, bahkan hampa dengan dirinya sendiri. Dia harus melawan dirinya sendiri. Maka ini merupakan efek maksiat. Kalau seandainya efek ini saja yang ada pada maksiat, tentu seorang yang berakal dia akan berusaha untuk meninggalkan maksiat. Wa qala ba'du salaf, sebagian ba'du salaf mengatakan, inni la a'sillaha fa ara'u dzalika fi khuluqi dabati wa mar'ati.
Ketika saya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, saya melihat efeknya itu berada pada akhlak dari hewan ternakku. Kalau kita bahasa sekarang, itu berdampak pada kelancaran mobilitas, kelancaran mobil, motor. Mungkin disebabkan mogoknya motor, mogoknya mobil, kendaraan yang selalu masuk bengkel, itu mungkin disebabkan oleh maksiat. Ini perkataan para salaf. Wa mraati, dan ketika akhlak atau perangai dari istrinya berubah, yang tadinya taat menjadi tidak taat, maka itu mereka kembalikan kepada dosa-dosa mereka. Dan di antara efek dosa adalah taksiru umurihi alaih. Dia akan dipersulit perkara-perkaranya. Urusan-urusannya sulit semuanya. Urusan-urusannya sulit. Dia mau urus ini, dia kesulitan. Dia mau urus ke sana, dia kesulitan. Fala yatawajjah li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaih. Maka tidak ada yang mengurus suatu urusan kecuali itu tertutup, pintunya tertutup. Makanya ada orang ketika dia mengurus, dia mudah sekali. Ketika ada orang mengurus, dia sangat sulit untuk mengurus hal tersebut. Kenapa? Itu bisa disebabkan oleh maksiat. Wa hadza kama anna man ittaqallaha jalla lahu min amrihi yusra, ja'ala lahu min amrihi yusra. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Tapi orang yang tidak bertakwa, maka Allah akan membuatnya dia berada terus dalam kesulitan. Wa yallahil ajab, betapa mengherankannya. Kaifa yajidul abdu abwabal khair wa abwabul masalih masdudatun an. Bagaimana seorang bisa mendapatkan pintu-pintu kebaikan, tapi pintu-pintu kebaikan itu sudah ditutup. Siapa yang tutup? Dia sendiri yang tutup dengan maksiat yang dia lakukan, dengan hal-hal yang haram dia kerjakan, minum khamar, judi, namimah, adu domba, riba, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mumpung umur masih ada, mumpung kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nafas, sehingga kita masih bisa bertobat kepada Allah. Ingat bahwa ada dua hal yang mana kita tidak bisa lagi bertobat. Yang pertama adalah ketika matahari terbit dari barat, dan yang kedua ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.